Pertanyaan yang membukanya adalah percaya atau tidak dengan hantu. Terus kalau percaya tuh pengalaman apa yang pernah dialami? Percaya. Woi, alang kosaknya woi. Bakar batu. Ini adalah malam pertama dari ekspedisi kami. Nah, lebih mending ngomongin kayak gitu daripada ngomongin agama kan. Ngomongin apanya kak? Kau nak sedekat ini nih kan berarti. Sedekat ini ya berarti. Ya zoom nian itu. Serius. Coba Kak cek lagi kalau ada. Kakak di sini posisinya. Nah, tangan aku mak ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Neng. Allahumma fir. Jadi malam ini kita pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Belong lah. belong? Belong. Bukan belong lah. Tabik-tabik pun. Soalnya kan kontennya nasional ini kan. Oh, nasional. Nah, jadi kita pakai Kita pakai bahasa bahasa Indonesia ya. Indonesia, Pri. Bahasa Indonesia bro ya. Pandai ya Niko. Malam ini kita sengaja camping di sini ya kak ya. Ya dengan Cahyo dan juga dengan Dek Supri di sini sengaja. Siapa? Andi. Andi mana? Di BI. Andi Marang. Nah, camping ini bukan sekarang ini saja tapi sudah mulai dari SMA dulu. Terus kedua juga, nah ini kita pengen tahu apakah di sini ada sosok-sosok yang dikatakan oleh banyak orang Santai. Apa yang kucing? Yang dolek kaku lah. sembari kita merasakan kehangatan malam dan dinginnya embun pagi nanti. Ini kita pengen saling berbagi kisah lah kak, dan Dek Supri dan Dek Cahyo Kumolo. Mungkin ini kan bukan pertama kali ya untuk camping lah, sudah 97 Kak. 7 sudah dihitung ya. Nah pasti di selama camping itu, selama kemah, banyak cerita-cerita yang dialamin. Bisa kita mulai dengan siapa di sini? Secara spesifik mungkin tentang hal-hal gaib. Nah, mungkin Supri pernah merasakan dan mengalami. Monggo Kiai. Percaya deh sama setan. Percaya nggak dengan setan? Hantu. Tidak percaya. Tapi pengalaman selama ini
pernah mengalami hal-hal mistis? Tidak, Belum pernah sama sekali. sama sekali, belum Tapi pernah. kalau kemah-kemah Belum pernah. kalau cerita-cerita, yang kakinya Yang kebalik. kakinya di depan itu nah, yang Yang ini tuh selimut, kan. selimut. Nah, iya. mm-mm. Mana ceritanya Itu dulu? ceritanya seperti apa itu? Apakah itu tuh hanya pernah mendengar atau ada temenmu Keluarga. yang Itu udah pernah Hanya ditemuin? cuman dengar cerita kawan aja. Jadi selama ini emang belum pernah sama Belum sekali. pernah. Dan tidak percaya. Nggak percaya. Pengen nggak ngeliat? Kalau pengen sih pengen, tapi Pengen lihat. Coba lihat sebelah kiri kamu. Oke, kalau seperti itu berarti memang dari Kiai Supri belum pernah ya, belum pernah. sama sekali ya. Belum pernah. Kalau seperti itu kita beralih dulu ke Mas Cahyo yang sudah melalang melintang banyak pengalaman selama ini. Nah, mungkin bisa dibagi dengan teman-teman penonton setia kita, Staman Ground pengen tahu. Pertanyaan yang membukanya adalah percaya atau tidak dengan hantu. Terus kalau percaya tuh pengalaman apa yang pernah dialami? Percaya. Karena seperti ini, banyak pengalaman dari dari kemah itu tuh kayak yang namanya kesurupan. Itu nggak tahu kayak apa ya, kayak itu tuh nyari sensasi kata orang, atau emang benar-benar itu dimasukin arwah. Tapi kalau sejauh ini itu emang kayak merasakan ketika ada yang kesurupan, itu tuh perasaan di sekitar itu emang beda. Apa? Ya kayak di samping tuh bulu kuduk merinding naik, terus habis itu kayak kemana-mana tuh nggak nyaman, kayak ada yang ngikutin gitu Kak. Nah terus kalau yang lebih magis lagi ada, waktu dulu pernah naik ke Gunung Seminung, mendaki Gunung Seminung dengan Kanda Epan, dan ada itu adik nggak ada, adik aku nggak ada, kami ada adik Wahid putih. Nah, itu pas tengah malam sekitar jam 11 mungkin kayak 11 jam 12 itu yang nunggu api itu kecapean mungkin, jadi tertidur, apinya mati. Ketika api mati itu tiba-tiba tuh kayak ada suara gemuruh dari samping tenda kami. Pas kita lihat keluar itu kayak ada semacam babi hutan, tapi besarnya itu sebesar tetmon. Bayangan atau memang babi hutan? Asli, emang benar-benar babi. Tetmon yang 1500 liter itu Kak. Itu bukan babi, itu sapi coy. Iya itu. Tiba-tiba datang, terus habis itu ngerusak ini bekas api tadi. Nah, ketika kita sudah panik kan, pas dilihat keluar itu nggak lama itu hilang babinya. Nah, sudah kan, habis itu kita hidupin lagi api sampai sampai pagi itu kita lihat jejak kakinya itu nggak ada. Jadi kayak itu posisinya pas kita mendaki sore itu hujan posisinya. Nah, logikanya seperti ini. Ketika hujan, tapak sendal atau sepatu aja mungkin bakalan kelihatan. Itu yang babi sebesar tetmon tadi itu nggak ada bekasnya. Tapi beneran ada. Bukan cuman saya, bukan cuman Kak Epan, semuanya melihat dan semua merasakan kehadiran dari getaran babi yang lewat di samping tenda tadi. Melihat atau merasakan? Melihat Dan merasakan. Iya, melihat dan merasakan. Seperti itu. Ya, mungkin dari pengalaman yang paling yang paling mengesankan untuk iya, mengesankan sekali. Soalnya jarang kita kemah terus ditemuin sama babi gitu. Mungkin pas itu sih di Gunung Seminung. Bisa jadi seperti itu. Makanya saya bisa. Kalau segede itu kayaknya nggak ada deh. Bener sih. Emang kayak mustahil kalau ada kan. Nah, jadi kalau ditanya saya percaya apa tidak, ya saya percaya. Tapi lebihnya ke meyakini bahwa yang seperti itu ada, tapi kita tidak bisa kayak berkomunikasi secara langsung gitu. Beda alam, ya seperti itu. Pengalaman lain? Pengalaman lain waktu di hutan kota mungkin Martapura. Itu tiba-tiba ada yang teriak itu kayak
nendang laki-laki, cewek itu perempuan. Nah, pas nendang itu yang ditendang itu melanting jauh, ada 3 meter 2 meteran lah Kak, kurang lebihnya. Nah, kalau dipikir Kalau kekuatan kekuatan manusia apalagi itu perempuan, nggak mungkin. iya nggak mungkin dia nendang pakai satu kaki itu melanting. Nah, sejauh 2 sampai 3 meter. Nah, terus pas di saat itu juga itu saya merasakan kayak di punggung saya sini berat gitu, kayak ada yang naik tapi nggak kelihatan gitu. Nah, jadi kayak apa ya, mistisnya mungkin ada yang mengikuti tapi nggak sampai masuk gitu mungkin pas itu. Nah, kebetulan pas itu saya manggil Kak Epan karena mungkin saya takut kan, nggak pernah merasakan hal seperti itu. Saya datang, saya bilang sama Kak Epan, katanya cari Wahid aja katanya. Sudah saya nyari Wahidnya bingung mau ngapain katanya. Tak suruh inilah mijitin punggung saya kan. Nah, pas dipijit punggung itu Wahid itu malah kayak apa ya, kayak ngerasakan takut mungkin ya. Jadi dia itu ikut duduk, dia itu ikut lemes. Nah, pas sudah itu dia udah bisa ngendaliin diri lah mungkin ya, dari badannya yang lemes tadi itu dia berdiri terus ngusap punggung saya, nggak tahu sih Kak, dipijit gitu. Terus habis itu enteng lagi itu. Berarti pengalaman Cahyo ini lebih kepada merasakan. Lebih kepada kemerasakan. Kalau melihat secara nyata Itu belum kalau melihat secara nyata. Tapi kalau yang babi tadi itu emang kelihatan dari tenda itu lihatnya. Kalau mau keluar kita kan takut gitu. Bisa diseruduk, apalagi bisa kalau bisa ditunggangin kan enak Kak. Kalau diseruduk, balik ke bawah kan. Nah, terima kasih. Mas Cahyo atas pengalamannya. Kalau saya pribadi jujur tidak ada pengalaman yang seperti itu. Kalau saya malah agak ekstrim, menganggap bahwasanya hantu-hantu itu, terutama yang kita kenal ya, seperti kuntilanak, pocong, genderuwo, dodemit, hantu jembatan Ancol, semua itu saya menganggap itu sebuah seni dari imajinasi manusia, dan itu saya rasa ada yang memang sudah membuatnya gitu, dan kita juga kayaknya bisa membuatnya kayak gitu, tinggal kasih nama apa gitu kan. Nah, tapi memang kalau kayak merinding kayak gitu ya, terus lagi mungkin ada rasa-rasa kayaknya ada yang ngikutin dari belakang, nah itu beberapa kali terasa kayak gitu. Cuman lagi-lagi saya kembaliin lagi ke pengalaman saja sih, jadi alam bawah sadar yang mungkin pernah nonton film gitu kan, pernah dengar cerita orang ke bawah gitu. Itu aja sih kalau pengalaman saya pribadi selama camping. Nah, kita mungkin menanti-nanti ini cerita dari pengen tahu nih selama camping ini pernah ketemu hal apa saja yang hal sifatnya magis, spiritual gitu ya. Dari mulai pertanyaan percaya atau tidak dengan yang namanya hantu atau sejenis lah. Oke. Selamat malam para penonton setia. Di ini suaranya digema-gemakan biar kesannya acaranya acara mistis kan. Perihal percaya atau tidak ya. Yang jelas kan kalau di ajaran Islam itu jin itu ada, jelas. Tidak menciptakan jin dan manusia. Nah, jin manusia itu sebenarnya, cuman yang jadi permasalahan benar kata Bung Putra, Bung kita ikuti Bung karena ini disuruh nenek buat diperkenalin lagi Bung, istilah Bung ini ya, Bung Supri ya, Bung Cahyo, nenek siapa? Nenek Banteng. Kalau aku pribadi dulu ketika waktu SD SMP mungkin aku percaya bahwasanya hantu itu ada, tapi untuk karena mungkin benar tadi bahwasanya itu sih berasal dari imajinasi kan. Sedangkan tuh aku bingung tuh dengan Uwong yang orang yang memang senang nonton horor tapi dia takut. Nah itu aku bingung. Seharusnya tidak takut. Nah harusnya udah takut kan karena dia sering nonton. Nah jadi sebenarnya yang buat aku mulai dari SMA ikut rohis, ikut tanzim, ikut itu kan akhirnya belajar kan bahwasanya
sempat dengar kajian bahwasanya memang benar bahwasanya manusia mau ke indra berapa, indra ke-9, indra ke-10 memiliki keistimewaan untuk melihat itu tidak bisa secara kasat mata mau gimana pun bentuknya gitu. Sebetulnya ya memang jelas kecuali kalau dia merasakan seperti Bung Cahyo, Bung Putra tadi, karena memang situasionalnya jelas. Berarti kalau yang orang-orang yang sering kakak lihat misalnya dia cak lihat itu mereka tahayul cuma Bisa jadi, ada. bisa jadi, mungkin bisa bohong. Tapi kalau seumpama gini nih, contoh mungkin di sekitar di Oku Timurnya ada namanya Bukit Bedil nih. Kenapa namanya Bedil? Karena kan bedil itu senjata ya. Mungkin dulu saya pernah beberapa kali ngecamp di situ dan memang kita mendengarkan beberapa suara tembakan, ya suara senjata tembakan, ada. Dan itu memang kita mendengar seperti itu. Dan mungkin kita nggak tahu di situ apa tempat menyimpan senjata atau apa. Sama itu sempat konon cerita dari kalangan masyarakat memang benar seperti itu. Memang adanya senjata itu memang ada katanya dulu tapi. Nah itu contoh-contoh kecilnya. Terus masalah seperti Gondoruo tingginya sebesar apa, kuntilanak sebesar apa itu banyak ceritanya sebenarnya. Jadi suara-suara itu ada. berarti suara tuh memang jelas adanya pun bisa dirasakan seperti itu. Kalau seumpama rasa seperti ini loh, misalkan yang Raden merasakan tuh seperti bulu kuduk merinding gitu lah, misalkan lewat kayak angin lewat di belakang leher itu jelas seperti itu. Nah yang menjadi persoalan sekarang ini kan teman-teman ini orang Indonesia ini senang dengan cerita-cerita horor. Jadi memang apa ya, misalkan bercerita masalah gunung-gunung, masalah mistisnya gunung luar biasa seperti itu. Senang sekaligus apa sih? Senang penasaran dan mereka takut, udah senang penasaran takut. Iya. Itu sebenarnya harus kita ubah sekarang ini. Jadi mindset yang seperti itu harus diubah. Contohnya lagi apa sih Put kira-kira? Yang masalah kesurupan. Nah, Itu kan juga berhubungan tuh sebenarnya magis. sebelumnya mungkin ya aku mungkin di sini bukan ahlinya sih Put sebenarnya. Cuman pengalaman ini kan kita bercerita pengalaman bahwasanya kesurupan itu kan apa ya? Aku pribadi ada yang aku percaya, ada yang tidak aku percaya seperti itu. Yang dipercaya itu sebenarnya seperti ini loh. Mungkin kalau di kampung-kampung ini kan kayak kita nih, mungkin bahwasanya mereka itu ada yang bawa seperti itu, ada yang apa sih istilahnya kurang ini juga sih kalau misalkan dideskripsikan, sulit juga kita deskripsikan karena memang kondisinya untuk orang-orang yang kesurupan ini beda-beda tipe. Ada yang aleman. Nah, yang aleman ini berbeda. Tapi sebenarnya jujur kalau misalkan ketemu orang-orang kesurupan sebenarnya nggak usah takut. Yang kedua nggak usah panik karena memang kadang ketika orang kesurupan dikerumunin tuh. Ketika dikerumunin sebenarnya dia makin senang. Karena pada dasarnya setan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma hanya bisa ganggu. Perlu kita ketahui pun bahwasanya makhluk yang paling sempurna itu manusia. Iya, manusia. Dan yang jin itu nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ganggu aja di sebenarnya. Jadi yang penting jangan panik, jangan takut. Kita sudah punya keyakinan, kita sudah punya pegangan. Itu kita sudah beda-beda. Kalau misalkan di Kristen ada bacaan sendiri, kalau dalam Islam ada bacaan sendiri. Tapi kalau pengalaman kesurupan pribadi. Kalau pribadi misalkan aku kesurupan, belum pernah. Tapi kalau Ngelihat orang langsung sering. Dan memang seperti ini loh, banyak macam-macam. Kemarin kita sempat ada suatu kegiatan, kita nggak ada kegiatan dan memang dia ini kayak step gitu Pun. Step. Cuman yang buat kita janggal tuh kok stepnya aneh gitu. Berbeda-beda, berubah-berubah seperti itu. Berubah-berubah dalam artian kok ini step ini kok kayak gini. Akhirnya setelah kita tanya sama teman-teman mereka apakah dia punya riwayat penyakit, bukan nggak ada riwayat penyakit. Tapi kalau untuk riwayat kesurupan sering. Nah tapi kan waktu kesurupan itu kan gak ada apa kayak komunikasi tuh. Misalnya ustadz sering kan panggilin di komunikasi, kamu dari mana, dari sini. Itu percaya nggak? Nah itu sebenarnya jujur pribadi aku, kalau pribadi aku di posisi kan dari sisi aku, kalau dari pribadi aku kurang percaya untuk berkomunikasi seperti itu, kurang percaya. Tapi tergantung tempatnya seperti itu. Karena memang yang contoh lagi nih, misalkan yang merasuki itu berbeda-beda.
Kalau untuk yang ngomong aku kurang percaya sih. Tapi kalau sumpama dia bertingkah seperti macan kah, bertingkah seperti itu mungkin sedikit percaya, tapi tidak percaya, tapi sedikit percayalah kategorinya. Kalau untuk yang ngomong berbicara langsung, lancar ngomongnya, dia jawab ini jawab, jangan ganggu aku, jangan ini aku, itu menurut aku pribadi kurang sih. Karena memang sebenarnya apa ya? Mereka juga untuk komunikasi juga bingung seperti itu. Tapi ini cerita menarik sih sebenarnya. Ketika di SMA dulu, ternyata ini pengalaman pribadi ya. Bukan, di sekolah. Di sekolah tuh ketika itu ada acara kegiatan SMA nih. Ada acara malam nih. Dan ketika itu seorang guru aku dulu, sekarang jadi kepala sekolah, guru. Jadi ketika itu guru itu dari barak makan ya, dia mau ke kantor. Terus di depan WC itu ketemu teman gurunya. Dia siapa nih? Temannya tadi. Guru juga di SMA. Pak, iya Pak, ngapain di sini? Diam aja. Ternyata guru tuh diam aja depan WC itu. Nah, di depan 10.3. Nah, jadi terus jalan. Nah, pas lagi di jalan lagi mau ke kantor itu, ibu tadi kelihat bapak itu tadi ketemu lagi depan perpus tadi. Dan reaksi ibu tadi, lah, Pak, ada apa Bu? Lah bapak tadi kan di situ. Lah aku dari kantor kok katanya. Jadi siapa yang duduk depan WC tadi?